Masih dalam rangka Hari Pangan Sedunia hari ini 16 Oktober 2018. Nah, sagu merupakan salah satu kebutuhan pokok di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat ini olahan sagu semakin bervariasi untuk meningkatkan nilai penjualannya. Lalu apa saja modifikasi dari olahan sagu? Berikut ini liputannya. Tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Hajar untuk mengolah produk sagu. Wanita berusia 42 tahun ini tidak memiliki latar belakang sebagai petani sagu. Hajar biasa mengolah produk laut, usaha yang sudah ia geluti selama 7 tahun bersama dengan unit kelas menengah atau UKM miliknya. Walau begitu, produk sagu bukanlah hal asing bagi Hajar, karena merupakan salah satu hasil pangan terbesar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Biasanya sagu diolah menjadi sinonggi, serupa dengan papeda sebagai makanan utama dan kue bagea sebagai kudapan. Dengan kesadaran akan hasil olahan produk sagu tradisional yang belum bervariasi, Hajar menerima ajakan dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO. Organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mengajaknya belajar modifikasi bahan sagu menjadi keripik dan biskuit. Ajakan ini juga disertai pelatihan dan pemberian dana. Tidak hanya variasi yang beragam, pengemasan dan proses produksi yang higienis menjadi nilai tambah bagi hasil produk sagu ini. Tak heran produk sagu laris manis di 3 toko oleh-oleh Kendari yang menjadi pemasoknya. Kalau untuk penjualan chips sagu itu sampai 400 bungkus satu bulan. Kalau untuk biskuit sampai 600 bungkus sebulan. Dan omsetnya itu bisa hampir 20 juta per bulan. Walau begitu, usaha yang baru berjalan di awal tahun ini tak selalu berjalan mulus. Selain kekurangan personel UKM, cuaca seringkali menjadi kendala utama. Hanya kendala cuaca saja. Hanya kendala cuaca karena produk chips yang kami buat itu kan bisanya diproduksi pada musim kemarau saja karena dia harus dijemur langsung di bawah terik matahari. Jadi pada saat musim hujan kita tidak bisa produksi chipsnya. Untuk mengantisipasinya itu kita membuat sebanyak mungkin pada saat musim kemarau. Sejauh ini baru UKM milik Hajar yang mengembangkan keripik dan biskuit sagu. Lewat kampanye Zero Hunger dan jelang peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober nanti, FAO berharap bantuan yang diberikan ini dapat terus dikembangkan dan berdampak positif bagi pendapatan warga. Tidak hanya Ibu Hajar tapi juga disokong oleh kelompok-kelompok wanita di samping Bu Hajar untuk tetap berkembang. Gitu. Jadi tidak hanya mengaplikasikan apa yang FAO berikan, tapi juga mengembangkannya. Dalam kurun waktu belum sampai setengah tahun, itu yang tadinya 0 gitu, sekarang ibu rumah tangga di sekitar sini itu bisa punya penghasilan seenggaknya itu lebih dari setengah UMR Kendari. Modifikasi produk sagu ini diharapkan bisa terus meningkatkan nilai ekonomi warga sekitar dengan dikemas secara menarik dan tentunya lebih higienis. Marsha Anastasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Udah apa ya, Bu?